Jadi ada seorang wanita yang bekerja sebagai ternak di sebuah peternakan manusia. Nah, buat lo yang sekiranya masih mencari pekerjaan, gua sarankan untuk nonton video ini sampai habis supaya lo nggak ketipu sama iklan lowongan kerja dengan gaji yang menggiurkan. Begini ceritanya. Pada tanggal 30 Agustus tahun 2024, ada sekelompok wanita berjumlah 11 orang lagi berkumpul di lobi keberangkatan di sebuah bandara internasional yang ada di kota Rayong, negara Thailand. Usia rata-rata sekelompok wanita ini itu sekitaran 19 sampai 30 tahun dan mereka semua tampak gelisah, gugup, tapi juga excited. Terutama satu wanita yang kita sebut saja sebagai Fulana rada-rada khawatir karena masih nggak percaya aja. Dia kayak kepikiran, ini beneran nih kita bakalan kerja di luar negeri dengan gaji yang sangat-sangat gede banget. Jadi beberapa bulan sebelumnya Fulana yang masih berumur 19 tahun itu lagi nyari info lowongan kerjaan di sosial media. Pas lagi scroll, dia melihat iklan loker yang bilang dicari surrogate mother untuk bekerja di negara Georgia. Gaji sangat tinggi. Sekedar info aja, surrogate mother atau kalau bahasa Indonesianya adalah ibu pengganti, yang kalau gue jelaskan secara simple adalah seorang wanita yang dihamili yang nantinya anaknya itu bakalan dikasih ke keluarga lain. Misalnya nih ya, kalau gue dan istri gue lagi pengen punya anak, tapi karena alasan tertentu istri gue nggak bisa hamil. Nah, gua dan istri gua bakalan memperkerjakan surrogate mother untuk dibawa ke dokter, lalu disuntikan mayonesnya gua supaya dia hamil. Selama 9 bulan, gua dan istri gua bakalan membiayai itu seluruh biaya hamil dan juga biaya hidup dari surrogate mother, sekaligus juga biaya kelahiran. Nantinya pas bayinya lahir, surrogate mother itu bakalan menyerahkan bayinya untuk menjadi anak dari gue dan istri gue. Bisa dibilang kurang lebihnya versi simple dan agak sedikit kasar nih ya, mohon maaf nih ya, surrogate mother adalah seorang wanita yang dipekerjakan untuk hamil menggantikan istri. Nah, pada saat Fulana mendapati iklan ini, dia galau-galau tapi mau gitu karena beberapa alasan. Diketahui praktek surrogate mother di beberapa negara seperti Indonesia dan juga Singapura adalah praktek yang ilegal. Tapi di beberapa negara lain, terutama di negara Thailand dan juga beberapa negara di Eropa, itu adalah praktek yang legal, tapi juga dengan berbagai syarat hukum yang ketat. Selain itu juga, Fulana khawatir kalau dia bakalan baper sama bayi yang nanti bakalan dia kandung. Takutnya malah dia nggak bisa menyerahkan anaknya. Tapi di satu sisi lain, gaji beserta benefit yang ditawarkan di loker ini terbilang menggiurkan. Dikabarkan itu mencapai 400 sampai 600 ribu baht atau sekitaran 200 sampai 300 juta rupiah. Terlebih lagi, iklan loker dari perusahaan penyalur atau yayasan ini itu bilang kalau seluruh akomodasi mulai dari transportasi, biaya hidup, makan, tempat tinggal, paspor, visa dan segala macam tetek bengeknya itu mereka yang tanggung. Ya udah deh, dengan berbagai macam pertimbangan ya, Fulana klik iklan loker ini dan mendaftarkan dirinya untuk ikutan di perusahaan penyalur surrogate mother. Sampailah di hari yang sudah ditentukan, Fulana beserta dengan 10 orang wanita lainnya udah standby nih di Bandara Internasional Thailand. Waktu itu Fulana beserta dengan wanita lainnya itu kayak disambut oleh seorang pria yang kita sebut saja sebagai Fulano. Pas ini Fulano kayak memberikan panduan sekaligus juga briefing singkat mengenai perjalanan dan juga pekerjaannya nanti. Fulano bilang untuk bisa terbang menuju ke negara Georgia, kita semua nanti bakalan transit dulu di negara Dubai dan Armenia. Setelah Fulana dan 10 orang wanita lainnya paham, mereka langsung masuk pesawat dan terbang tuh. Sampai pada saat Fulana dan 10 orang wanita lainnya ini tiba di Dubai dan Armenia, selama 3 hari transit ini ya, mereka diajak jalan-jalan oleh Fulano. Mereka dibawa ke spot-spot liburan, restoran, dan juga tempat-tempat yang instagramable banget. Nah, pada saat lagi jalan-jalan ini, Fulano kayak memerintahkan Fulana dan 10 orang wanita lainnya untuk foto-foto sekaligus juga mengupload ke sosial media mereka. Awalnya Fulana nggak curiga gitu ya, karena ini momen lagi happy, lagi jalan-jalan. Fulana pun foto, selfie, buat video dan segala macamnya. Tapi
dia simpan aja nih di dalam handphonenya, dia nggak upload. Nah, yang membuat Fulana merasa agak aneh adalah ketika Fulano itu merazia satu persatu handphone dari Fulana dan 10 orang wanita lainnya. Fulano kayak, mana? Coba lihat handphone kamu udah upload belum? Kamu uploadnya kemana? Sini saya periksa. Fulana jelas curiga, kayak kok Fulano malah jadi kayak maksa kita buat upload ya. Emang kenapa sih kalau kita selfie doang tanpa kita upload? Ya udah deh, dikarenakan Fulana diperintah atau bahkan dipaksa ya, mau nggak mau dia upload tuh beberapa foto dia pas lagi jalan-jalan ke sosial medianya. Sampai ketika Fulana dan 10 wanita lainnya ini tiba di negara Georgia, pada saat mau memproses paspor atau imigrasi, Fulano kayak memberikan briefingan baru. Waktu itu Fulano memberikan duit sebesar $500 atau sekitaran 8 juta rupiah untuk diselipin ke paspornya Fulana dan juga 10 orang wanita lainnya. Fulano juga bilang, nanti kalau ditanyain sama petugas imigrasi, kasih aja nih paspor kalian sambil bilang kalau kalian ingin liburan di negara Georgia. Fulana makin curiga dong, karena kenapa kita jadi disuruh berbohong? Kenapa kita nggak bilang aja kalau kita mau kerja? Kenapa kita mesti nyogok pada saat mau masuk ke imigrasi? Tapi namanya juga kepalang tanggung, namanya juga udah ada di negara orang. Daripada nanti lebih bermasalah lagi, Fulana dan 10 orang wanita lainnya nurut-nurut aja. Setelah Fulana dan 10 orang wanita lainnya lolos dari imigrasi dan keluar dari bandara, bersama dengan Fulanonya, mereka semua pergi ke hotel untuk beristirahat terlebih dahulu. Besok harinya, Fulano waktu itu membangunkan Fulana dan 10 orang wanita lainnya untuk mengumpulkan paspor dan juga handphone mereka. Waktu itu, Fulano bilang kalau mereka sebentar lagi itu bakalan diberangkatkan ke tempat kerja mereka, dan supaya nggak hilang, paspor dan handphone mereka itu diamankan dulu. Setelah semuanya terkumpul, Fulano membawa seluruh wanita ini ke sebuah komplek perumahan yang tertutup gitu, di mana 11 orang wanita itu dipisah-pisahkan lalu disuruh untuk masuk ke rumah yang berbeda. Nah, pas Fulana masuk ke satu rumah yang disuruh, pemandangan yang dia lihat itu benar-benar mencurigakan banget. Jadi, pada saat Fulana mau masuk, ekspektasinya dia adalah rumahnya ini tuh memiliki perabotan yang bagus, yang artistik, disambut sama suster, pokoknya kayak tipikal klinik kecantikan atau klinik kesehatan gitu. Ternyata pas Fulana masuk, rumahnya ini berisi banyak banget ranjang tumpuk, kayak tempat tidur yang kasurnya itu ada di atas dan di bawah. Dan sejauh mata memandang, seluruh isi rumah ini adalah ranjang tumpuk yang saling mepet satu sama lainnya, yang kalau dihitung jumlahnya itu mencapai 30 ranjang. Fulana bingung, karena ini nggak sesuai dengan ekspektasinya nih. Dia kira dia bakalan masuk ke klinik kesehatan, kok sekarang malah masuk ke barak militer. Fulana perhatikan lebih detail lagi satu persatu ranjang tumpuk ini, dan pas itu dia ngelihat ada banyak wanita lagi tiduran. Tapi wanita yang tiduran itu kondisinya kayak nggak nyaman, kayak nggak sehat gitu. Kayak ada yang selonjoran pasrah, ada yang megangin perutnya kesakitan, bahkan juga ada yang mengeram duduk diam. Nah, pas lagi mencerna pemandangan yang dia lihat, Fulano dari belakang itu bilang, Fulana, kamu masuk aja. Tempat tidur kamu ada di sana. Kamu standby aja dulu menunggu perintah lagi. Ya udah deh, dengan perasaan yang bingung, takut, kepo, tapi juga khawatir, Fulana masuk dan duduk tuh di kasur yang ditunjuk oleh Fulano. Pas ini, pada saat lagi menunggu, Fulana coba-coba nih berkenalan dengan satu orang wanita yang lagi duduk di kasur yang ada di sebelahnya, yang kita sebut saja sebagai Fulani. Fulana lalu nanya dong, punten teh, kira-kira kapan ya klien surrogatnya itu datang? Pas ini Fulani langsung menatap Fulana dan tanpa mengubah ekspresinya yang masih pucat menjawab, "Teing." Fulana heran dong, karena loh, kok nggak tahu? Bukannya kamu udah bekerja di sini udah lama ya? Fulana berusaha lagi tuh bertanya, menggali lebih dalam lagi. Pas ini Fulani bilang kalau selama dia di sini nggak pernah ada klien surrogat yang datang. Fulana makin bingung, maksudnya apa nih? Jadi Fulani bercerita bahwa siapapun yang udah sampai ke rumah ini, rumah yang bentukannya kayak barak ini, berarti dia sudah kena
tipu. Gak ada tuh yang namanya surrogate mother, gak ada tuh pasangan suami istri yang datang untuk mempekerjakan ibu pengganti, bahkan juga gak ada yang nantinya bakalan hamil. Fulani menegaskan bahwa rumah ini bukanlah yayasan surrogate mother, melainkan rumah untuk peternakan sel telur manusia. Bisa dibilang sekitaran 60 wanita yang ada di rumah ini setiap harinya itu bakalan disuntikin obat dan setiap bulannya itu bakalan diambil sel telurnya untuk dijual kembali. Sedikit info, sebagaimana yang lo udah ketahui, dalam ilmu biologi laki-laki itu memproduksi mayones, sedangkan wanita memproduksi sel telur. Biasanya wanita yang normal, kebanyakan wanita lah ya, itu bakalan memproduksi 1 sel telur kurang lebih setiap bulannya, dan pada saat udah matang, wanita itu akan masuk ke tahap ovulasi. Pada saat ovulasi, sel telurnya ini bakalan berpindah dari ovarium menuju ke tuba falopi, menunggu kedatangannya mayones. Dalam masa tunggu ini, kalau mayonesnya beneran datang, maka terjadilah pembuahan yang kita biasa sebut sebagai hamil. Tapi kalau masa tunggu ini mayonesnya nggak datang juga, sel telurnya tuh bakalan gugur dan masuk ke dalam tahap menstruasi. Nah, yang membuat Fulana merinding adalah jadi Fulani dan seluruh wanita yang ada di rumah yayasan ini setiap harinya itu bakalan disuntikin obat semacam stimulus yang ngebuat sel telur mereka itu lebih cepat matang dari biasanya. Nantinya kalau sekiranya sel telurnya udah matang, ada nih tim medis dari yayasan yang bakalan membawa mereka ke ruang operasi. Di ruang operasi ini, tim medisnya bakalan membedah rahim atau perut sang wanita untuk mengeluarkan sel telurnya secara paksa. Begitu sel telurnya sudah diamankan, wanitanya ini bakalan dikembalikan lagi ke rumah yayasan, ke barak militer, disuruh beristirahat sambil juga disuntikin lagi stimulus supaya sel telur mereka muncul lagi. Begitu muncul dan matang lagi, wanitanya itu bakalan balik lagi ke ruang operasi, telurnya diambil dan disuntikin lagi stimulus. Begitu terus setiap bulannya. Lebih gilanya lagi, jadi obat stimulus yang disuntik itu dosisnya terbilang dimaksimalkan untuk menghasilkan telur sebanyak mungkin. Dikarenakan hal tersebut, sang wanita itu bakalan kesakitan banget sampai ke titik dimana mereka lumpuh karena tubuhnya itu bakalan kayak dipaksa untuk fokus menghasilkan sel telur. Alhasil sel telur yang dihasilkan dan diambil secara paksa itu nggak cuman 1 doang, melainkan 15 sampai 20 sel telur dalam 1 kali siklus. Dan proses ini bakalan terus terjadi berulang setiap bulannya. Bisa dibilang para wanita ini dipaksa bertelur dengan jumlah yang di luar batas normal, diambil paksa sel telurnya dan diulang lagi dan lagi walau luka operasinya yang kemarin masih belum sembuh. Walaupun begitu, pada tanggal 27 September tahun 2024, sekitaran 1 bulan setelah kepergian Fulana dan juga 10 orang wanita lainnya, tiba-tiba aja ada panggilan telepon darurat masuk ke sebuah yayasan perlindungan ibu dan anak yang ada di Thailand. Teleponnya ini datang dari seorang wanita yang meminta bantuan untuk diselamatkan, dan ternyata penelponnya adalah Fulana. Fulana waktu itu berhasil keluar dari peternakan telur manusia dengan cara membayar sejumlah uang sebagai denda. Diketahui ya, jadi pada saat Fulana masih ada di peternakan, dia kayak memberontak. Waktu itu Fulana nggak mau disuntikan obat stimulus dan juga terus melawan karena info loker yang dia baca di sosmed dengan pekerjaan aslinya ini nggak sesuai nih. Fulana terus memberontak sampai-sampai dia mau nih ngebuat deal-dealan untuk membayar tebusan untuk dirinya sendiri supaya bisa bebas sekitaran 70.000 baht atau sekitaran 35 juta rupiah. Ya udah deh, Fulana langsung menghubungi keluarganya untuk segera mentransfer uang tebusannya ke
ke yayasan peternakan telur ini. Tapi begitu dia mau dibebaskan, ada 3 orang wanita lain yang kebetulan dari Thailand juga yang meminta Fulana untuk dibantu dibebaskan juga. Nah, dikarenakan Fulana nggak punya uang lebih untuk membayar tebusan 3 orang wanita ini, dia akhirnya menelepon Yayasan Pelindungan Wanita dan Anak yang ada di Thailand untuk meminta bantuan. Alhasil, dengan upaya diplomasi, pemerintah Thailand itu berhasil tuh menghubungi pemerintah Georgia dan mereka kerjasama untuk menangani kasusnya Fulana. Sampailah pada saat bulan Januari tahun 2025, kepolisian Georgia langsung bertindak dan menggerebek peternakan ini. Sayangnya, walaupun kepolisian Georgia berhasil menyelamatkan beberapa orang wanita dan juga menangkap Fulano dan beberapa orang dari yayasan, yang mereka tangkap ternyata hanya sebatas karyawannya aja. Bos atau mafia atau sindikat dari peternakan telur manusia itu ternyata udah berhasil kabur duluan sebelum digeledah sama kepolisian Georgia. Pada saat interogasi, Fulano dan beberapa karyawan lainnya bilang kalau yayasan mereka itu bagaikan perusahaan besar yang lengkap. Kayak Fulano nih yang ditugaskan sebagai pemandu dan juga rekrutmen. Ada juga karyawan yang ditugaskan sebagai petugas suntik. Ada juga karyawan yang jadi marketing. Ada juga manajernya. Ada juga bosnya. Ada juga bos dari bos. Pokoknya wah, gede banget lah organisasinya. Selain itu, Fulano juga bercerita kalau sel telur yang mereka berhasil panen itu bakalan dijual dan diperdagangkan dengan harga yang tinggi ke negara lain untuk digunakan ke program bayi tabung. Lalu yayasannya Fulano itu sengaja memilih negara Georgia karena kebijakan mengenai surrogate mother, terus juga peternakan telur dan sejenisnya bisa menjadi praktek yang legal kalau yayasannya Fulano itu bisa ya pinter-pinter dalam bermain hukum. Bisa dibilang yayasan peternakan telur ini adalah sindikat kriminal yang cukup besar dan cukup terorganisir yang juga bekerja di tingkat internasional. Walaupun begitu, walaupun penyelidikan mengenai peternakan telur manusia ini sudah mulai terungkap, ada satu hal yang ngebuat penyelidikan ini tuh menjadi terhambat, yaitu korbannya sendiri. Jadi per bulan Juni tahun 2025 kemarin, pada saat polisi mewawancarai para wanita yang menjadi korban dari peternakan telur manusia, kebanyakan dari mereka itu gak mau berbicara. Kebanyakan dari mereka bilang kalau mereka sendirilah yang datang ke peternakan tersebut karena atas dasar kemauan mereka sendiri. Katanya mereka gak dipaksa, ikhlas, bahkan juga ada yang nggak mau dibebaskan dari peternakan telur manusia. Entah karena lagi butuh duit atau mereka emang udah dicuci otaknya. Yang jelas, buat informasi aja, di luar sana ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan telur manusia. Kalau sekiranya ada perusahaan yang bergerak di peternakan telur manusia, kira-kira ada nggak ya perusahaan yang bergerak di bidang peternakan mayones manusia?